Sebelum saya berbagi renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami tertidur lelap hingga pada saat kami terbangun di pagi hari dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Kiranya tangan-Mu berturut campur atas kami agar kami dapat memahami ajaran-ajaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan kali ini agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, segala hormat dan kemuliaan hanya padamu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yudas 1 ayat 17 sampai dengan 20 yang berbunyi, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Amin. Teman-teman, for your information, yang tentunya kita juga udah tahu, kalau di Jakarta itu ada sebuah monumen yang selain menjadi identitas kota juga menjadi salah satu identitas negara kita. Monumen itu bernama Monas atau bisa disebut Monumen Nasional. Monumen ini dibangun dengan harapan dapat berdiri kokoh dan tahan dalam segala cuaca, bahkan pada saat keadaan gempa. Salah satu syarat agar harapan itu tercapai adalah harus berdiri di atas fondasi yang kokoh, kuat, dan teguh. Apabila fondasi tersebut bergeser sedikit saja, maka akan membawa dampak yang fatal hingga bagian atas. Nah, gambaran di atas itu senada dengan apa yang digambarkan Yudas kepada jemaat-jemaatnya. Mereka diajarkan agar senantiasa membangun diri di atas iman yang kokoh dan selalu bersiap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Nah, akan ada masanya di mana jemaat akan menghadapi berbagai kemungkinan. Contohnya ditandai dengan hadirnya para pengejek dan pengecoh dan pemecah yang ada di tengah-tengah jemaat. Para penyesat itu didorong dan dikuasai oleh hawa nafsu dunia yang menghancurkan. Untuk itu jemaat harus berpengharapan dalam doa sembari terus berbuat baik kepada sesama. Nah, selain itu pasti juga ada di antara kita yang pernah mengalami peristiwa di mana kita sudah mengungkapkan sebuah kebenaran atau melakukan yang benar namun tidak dipercaya dan terus juga disepelekan atau diperlakukan dengan buruk oleh yang lain. Sedangkan ada banyak orang yang ini salah tapi kok malah dipercaya dan dipandang dengan baik. Dengan kata lain, ketidakadilan memang kadang terjadi di antara keseharian kita. Kita pasti ingat dengan betul bahwa walaupun Babel diperingatkan Tuhan atas kekerasan dan penyembahan berhala yang mereka lakukan, namun Babel bersikeras dan mengabaikan bahkan menantang Tuhan. Babel adalah gambaran dari bangsa-bangsa pemberontak. Oleh karena itu, Tuhan memberlakukan hukuman atas Babel. Melalui Kores, Raja Persia mengalahkan Babel dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke negerinya. Tuhan telah membuat kebenaran menjadi nyata dan memperlihatkan kemahakuasaan. Usia remaja kita saat ini adalah fase-fase emas yang sangat menentukan bagi masa depan. Apabila kita gagal membangunnya, maka dapat dipastikan akan sulit untuk diperbaiki di masa yang akan mendatang seperti fondasi tadi. Oleh karena itu kita juga harus mengupayakan proses pembangunan iman kita. Karena semakin kita bertambah dewasa, maka semakin beragam pula tantangan yang akan kita hadapi nantinya. Seperti yang Yudas tadi gambarkan, kita dapat belajar untuk terus pegang kebenaran. Pilih dan lakukan segala yang benar, meski sekitarmu memilih jalan yang salah.
tetap kita harus memilih jalan yang benar dan tidak terbawa arus. Meski sekarang tampaknya belum ada hasilnya, kayak ya lakuin aja, tapi akan ada saatnya dimana kebenaran itu akan menjadi nyata. Orang yang berlaku benar itu ada, orang yang mengabaikan Tuhan juga ada. Yang perlu kita waspadai itu jangan sampai karena alasan ketidakbenaran mereka kita merasa berat membalas atau melakukan yang buruk terhadap mereka, bahkan melakukan yang sama persis seperti yang mereka lakukan. Nah teman-teman, jangan ragu, ayo terus melakukan hal yang benar, karena Tuhan adalah pembela kita dan Kristus adalah penolong kita yang sejati. Nah teman-teman, segitu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami telah bersama-sama renungkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selama kami menjalankan aktivitas hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Ya Tuhan, Bapa Maha Baik, kuatkan dan teguhkanlah kami agar kami terus memilih, terus melakukan yang benar di mata-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.